Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Pada hadis telah dikatakan bahwa pada akhir zaman yang jadi al-mahdi adalah ahli baiti, yaitu namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Ya. Di sini saya akan mengupas sebenarnya Al-Mahdi yang berada di Indonesia dan Jawa khususnya, ini apakah masuk ahli baiti, artinya ada keturunan dari Kanjeng Rasul atau tidak. Ya, saya mengatakan bahwa orang yang saya sebut bahwa Al-Mahdi itu dari Indonesia dan khususnya di Jawa, ya, ini juga keturunan asli dari Kanjeng Rasul. Ya, memang sekitar 2400-an tahun yang lalu, ya, ini anak cucunya kan menyebar, ya. Cucu-cucu dari Kanjeng Rasul itu sudah menyebar bahkan sampai di Jawa ini. Jadi jangan khawatir bahwa apa yang saya tahu bahwa Al-Mahdi yang berada di Indonesia ini juga keturunan Kanjeng Rasul. Ini kalau nggak salah keturunan yang ke-26, ya. Keturunan dari Kanjeng Rasul, keturunan yang ke-26 gitu. Jadi saya katakan ini agar ya tidak ada keraguan bahwa apa yang saya katakan ini benar adanya, apa yang saya tahu, begitu. Jadi saya tidak mengada-ada bahwa kemunculan Al-Mahdi dari Indonesia khususnya di Jawa ini juga masih keturunan Kanjeng Rasul, ya. Kalau nggak salah ini keturunan yang ke-26. Tapi urut-urutannya bagaimana, pokoknya saya yakin bahwa keturunan yang saya sebutkan sebagai Al-Mahdi saat ini adalah keturunan yang kalau nggak salah yang ke-26 gitu, ya. Jadi ada kesamaan antara apa yang disebutkan dengan al-hadis, ya, kemudian saya katakan dengan jangka jayabaya itu. Artinya tidak sendiri-sendiri. Misalkan orang Jawa meramalkan seperti Jayabaya itu tidak selaras atau tidak ada kesamaan dengan apa yang dikatakan di hadis. Jadi saya katakan korelasi antara jangka Jayabaya, al-hadis dan Al-Quran seperti yang saya sebutkan itu memang nyatanya. Tinggal sampean percaya apa enggak. Kalau nggak percaya nggak masalah. Ini apa yang saya katakan adalah apa yang saya ketahui.
Dan saya katakan pula bahwa yang dimaksud oleh ini misalkan dari Buddha, dari Hindu, kemudian dari Yahudi, dari umat Kristiani dan Islam, ya sebenarnya orang yang dimaksud ya katakanlah mungkin kalau di Jawa dan Islam dan Muslim ya ini menyebutnya Al-Mahdi. Ya, ini sebenarnya sama orangnya yang dimaksud, baik yang dipahami orang-orang Yahudi, Nasrani maupun Buddha, Hindu dan Islam. Ya, sebenarnya hanya satu orang ini yang dimaksud. Ya, mungkin kalau orang-orang Yahudi menyebutnya Al-Masih, begitu. Jadi Al-Mahdi di sini yang saya sebutkan itu sebenarnya inilah orang yang sebenarnya diharap-harapkan oleh semua umat. Ya, oleh semua umat, baik Yahudi, Nasrani, Muslim, Islam, Buddha dan Hindu. Hanya penyebutannya ya, tapi saya yakin orangnya sama. Ya, inilah orang yang membawa, mungkin dari umat Kristiani mengatakan ini sebagai juru selamat ya. Kemudian dari orang-orang Yahudi ini mengatakan Al-Masih sebagai pembawa kemakmuran. Kemudian orang Jawa mengatakan ini Ratu Adil, Imam Mahdi Panodogomo Khalilatullah. Ini artinya apa? Yang dimaksud adalah orang yang sama. Oleh karena itu saya katakan bahwa Al-Mahdi ini adalah mungkin istilahnya untuk kesemuanya. Mungkin dari Al-Quran sudah dikatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi ini rahmat bagi semua alam, baik yang makhluk hidup dan yang bukan makhluk hidup. Rahmat untuk semuanya. Jadi saya yakin seandainya ada penafsiran misalkan dunia ini diislamkan semua, ini saya yakin itu bukan seperti itu, bahwa keadilan itu harus beragama Islam semua disamakan untuk satu dunia. Ini saya yakin tidak seperti itu ya. Keadilan, kemakmuran yang dimaksud di hadis, di Jangka Jayabaya, di Kawangsi dan pemahaman Buddha Hindu, ini saya yakin untuk keseluruhan alam. Jadi Al-Mahdi ini harusnya seperti itu kriterianya. Kriterianya seperti itu. Jadi bukan untuk satu golongan saja, tapi untuk keseluruh alam semesta ini. Mungkin sudah dikatakan di Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi bahwa saya tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk rahmat bagi keseluruhan alam. Mungkin jabarannya saat ini keluarnya Al-Mahdi ini bahwa Al-Mahdi ini sudah saya katakan bahwa yang jadi adalah Muhammad ibn Abdullah sendiri, walaupun secara fisik dan visi misinya mungkin tidak
sama dengan saat diutusnya dulu dari bangsa Arab. Karena apa? Yang muncul saat ini dari bangsa Indonesia, khususnya di Jawa. Ini yang saya tahu itu. Oleh karena itu, apapun bentuk pengakuan seseorang terhadap Al-Mahdi, kalau tidak mencakup keseluruhan alam itu, saya yakin ini saya yakin ya bentuk pengangkatan pengakuan Al-Mahdi yang tidak ditunjuk oleh Allah. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Yang ditunjuk oleh Allah adalah Al-Mahdi yang mencakup keseluruhan alam ini. Kembali kepada permasalahan awal, bahwa sudah saya sebutkan bahwa Al-Mahdi ini adalah keturunan dari Kanjeng Rasul. Memang seperti yang saya sebutkan, kalau nggak salah ini keturunan yang ke-26. Jadi ini yang saya seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Al-Mahdi-nya dari Indonesia, seolah-olah tidak ada hubungannya, tidak ada garis keturunan dari Kanjeng Rasul. Ini tidak benar ya. Saya yakin bahwa keturunan yang ke-26 ini muncul ya dari Al-Mahdi. Bukan berarti semua keturunan yang ke-26 menjadi Al-Mahdi. Tidak, tapi dari garis keturunan yang mengarah ke timur ya, Indonesia ini yang menjadi Al-Mahdi. Ini yang saya tahu. Dan sudah saya katakan seringkali bahwa Al-Mahdi saat ini tidak menjadi sosok seperti yang sampean opinikan selama ini, yang seperti yang sampean asumsikan selama ini. Misalkan sampean mengasumsikan sosoknya itu ujuk-ujuk jadi pemimpin khalifahnya dunia, pemegang tampuk kekuasaan dunia. Saya yakin tidak seperti itu, karena yang saya tahu ya seperti ini ya, Khalifatul Mahdi ini menjadi orang biasa, tapi implementasi dari kemunculan Al-Mahdi ini terbukti bahwa keadilan sudah terjadi di atas muka bumi ini, seperti yang disebutkan di hadis itu. Terus ciri-ciri munculnya Al-Mahdi sudah saya sebutkan di video yang lalu, bahwa saat bulan Suro Tundan Demit ya, kemudian di situ ada hujan salah mangsa. Terus ada air merah rupanya. Ini tanda kemunculan Al-Mahdi yang disebutkan di Jongko Jayabaya. Ini saya mengatakan kembali bahwa Al-Mahdi yang ada di Indonesia ini adalah keturunan Kanjeng Rasul yang kalau nggak salah yang saya sebutkan ya, yang ke-20. Jadi masih ada keturunan dari ahli gitu. Jadi saya katakan ini sebenarnya kalau menurut saya bukan asal bicara saja ya. Ini yang saya tahu seperti itu. Kemudian kalau sampean ingin dasar apa ya,
dasar saya yang saya tahu ya. Kemudian kalau sampean meminta dalil ya, kalau sampai meminta dalil ya dalilnya seperti ya saya sebutkan itu, misalkan dari Jaka Jayabaya. Kalau sampean seorang muslim ya kemudian mengkaji dari hadis-hadis, saya katakan bahwa Al-Mahdi juga ada keturunan Kanjeng Rasul yang kedua. Nah, jadi masih ahli baiti, bukan saya hanya sekedar ngomong tanpa dasar. Ya dasar saya yang saya tahu. Kemudian kalau referensi sampean dari hadis ya saya sebutkan bahwa ada korelasinya dengan kajian yang sampean pahami dari al-hadis itu. Kemudian ulasan saya kembali saya katakan bahwa Al-Mahdi yang saya sebutkan dari Indonesia dan khususnya di Jawa itu masih ada keturunan dari Kanjeng Rasul. Ini keturunan kalau nggak salah ya, ini keturunan yang ke-26. Sekian ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.